Apa yang kamu lakukan jika operasi militer khusus 3 hari berubah jadi babak belur selama lebih dari 4 tahun? Tentu saja, pura-pura saja sampai berhasil. Itulah pendekatan Rusia selama perang Ukraina, dan itu selalu terbongkar. Dan tebak apa? Itu terjadi lagi. Prajurit elit Rusia mencoba merekayasa kemenangan palsu di wilayah Zaporizhia. Ukraina memperlihatkan pada elit arti kekalahan sesungguhnya. Aksi palsu itu berujung pemakaman. Rusia yakin sudah mengetahui semua. Pada akhir Mei, Rusia mengirim unit pengintai pasukan lintas udara. Target mereka Stepnogorsk, permukiman yang diperebutkan selama sebagian besar perang. Ini bukan unit sembarangan dari Rusia. Taktik mengirim umpan meriam ke garis depan untuk dihancurkan drone Ukraina tidak digunakan di sini. Untuk kali ini, Rusia mengirim unit-unit yang secara luas diyakini sebagai salah satu pasukan elit di militernya. Pasukan lintas udara Rusia sangat terlatih sebagai pasukan terjun payung untuk operasi seperti ini, dengan tujuan yang jelas: menyerbu Stepnogorsk dan meraih kemenangan propaganda besar untuk Putin pada saat dia sangat membutuhkannya. Dan kita tahu bahwa tujuannya adalah propaganda, karena semua unit yang dikirim Rusia membawa bendera negara mereka. Kita sudah pernah melihat hal ini dari Rusia sebelumnya. Mereka mengirim tentara untuk menyusup, meminta mereka mengibarkan bendera dan mengambil beberapa foto, lalu para tentara itu segera pergi dan bersembunyi setelah menciptakan narasi palsu bahwa mereka telah meraih kemenangan besar untuk Kremlin. Namun, Stepnogorsk Ukraina tidak membiarkannya terjadi. Saat unit Rusia bergerak maju, Ukraina tetap waspada. Tanpa disadari kaki tangan Putin, pasukan itu bukan menuju kemenangan propaganda, melainkan jebakan. Ketika semuanya siap, Ukraina menjebak mereka dengan ahli. Sebelum semua itu terungkap, pasukan penyerbu Stepnogorsk Rusia telah melakukan segalanya sesuai prosedur dalam operasi pasukan khusus. Semuanya tampak berjalan persis seperti yang direncanakan. Pasukan penyerbu Putin menunggu hingga malam tiba, yang seharusnya membuat mereka lebih sulit terlihat. Setiap prajurit dilengkapi dengan kamuflase anti-termal untuk menyamarkan tanda panas tubuh mereka. Dan mereka bahkan menunggu malam saat hujan turun, menambah lapisan perlindungan ekstra dan berpotensi membuat drone Ukraina lebih sulit mendeteksi mereka. Para prajurit itu tahu persis apa yang mereka lakukan, dan mereka melakukan tepat seperti yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin sempat ada senyum di wajah orang-orang Rusia itu. Lalu Ukraina menyerang. Operatif unit pasukan khusus Artyom dari Hur menunjukkan keberadaan mereka kepada calon penjajah Rusia. Artyom langsung menyerang. Pasukan khusus Ukraina tahu mereka telah mengepung tentara Putin, lalu memberi tawaran, "Menyerahlah sekarang agar kalian selamat dari perang ini." Namun, menyerah jarang menjadi pilihan bagi tentara Rusia, terutama jika mereka percaya bahwa mereka akan dikirim kembali ke cengkeraman Kremlin. Rusia mengkriminalisasi penyerahan diri sukarela. Tentara bisa dipenjara hingga 10 tahun jika menyerah saat Ukraina memerintahkan pengibaran bendera putih. Jika tentara Rusia ini pasukan biasa, mereka mungkin rela risiko hukuman gulag demi bertahan hidup. Namun penyusup Stepnogorsk merupakan bagian dari pasukan elit Rusia. Mati demi pemimpin mereka telah ditanamkan sejak awal pelatihan mereka. Jadi tawaran untuk menyerah pun ditolak. Sebaliknya, tentara Rusia menembak. Selanjutnya terjadi pertumpahan darah hebat. Unit R-10 Hur benar-benar tanpa belas kasihan. Sebagai pukulan kedua bagi upaya propaganda Putin, Ukraina memastikan tak ada keraguan soal peristiwa di Stepnogorsk akhir Mei. Kita tidak hanya memiliki laporan dari HUR sendiri untuk mengonfirmasi apa yang terjadi pada malam yang menentukan itu. Kita juga memiliki rekaman, banyak sekali rekaman. Kita melihat rekaman yang diambil dari dalam kendaraan lapis baja dan tank saat tentara Ukraina masuk. Kendaraan-kendaraan itu terkena ledakan musuh, tapi tetap selamat dan maju. Artan menyatakan mereka menghadapi pasukan dengan persenjataan berat dan perlengkapan yang lebih unggul, namun hal itu tidak berpengaruh. Pasukan Ukraina berhasil masuk Stepnogorsk dan melakukan operasi pembersihan luar biasa. Para prajurit membagi diri jadi unit kecil dan memeriksa tiap rumah untuk mencari penyusup Rusia. Para penyintai berlari lebih dulu mencari tanda-tanda pergerakan. Unit-unit penyerang mengikuti, menghancurkan unit-unit Rusia satu persatu. Pada akhirnya, Ukraina berdiri sebagai pemenang dan misi propaganda besar Putin gagal total. Elit Rusia datang mencari kejayaan, namun akhirnya bernasib sama dengan 1,4 juta rekan mereka yang telah lebih dulu wafat. Sedangkan untuk Artan, komandannya mengatakan bahwa pasukan Rusia telah diperdaya untuk berjalan langsung ke dalam apa yang ia sebut sebagai zona tembak, dan mereka sama sekali tidak siap menghadapi apa yang menanti mereka.
Apa yang disebut elit dari tentara Rusia terbukti tidak siap menghadapi pertahanan sistematis dari HUR. Berkat dedikasi dan profesionalisme para prajurit, serta kerjasama terkoordinasi dengan unit-unit yang berdekatan dari Departemen Operasi Aktif HUR dan pasukan pertahanan Ukraina, posisi kami di wilayah tanggung jawab tetap tidak tertembus, ujar Komandan Artyom Viktor Tokarczuk. Putin ingin mengirim pesan palsu kepada Ukraina, rakyatnya sendiri, dan seluruh dunia. Ukraina merespons tegas, membuktikan pada Putin bahwa prajurit elitnya pun bisa dijebak dan dieliminasi. Apa yang kita lihat dari Ukraina di sini adalah kecemerlangan para ahli taktik militernya yang diadu dengan yang terbaik dari yang terbaik yang dimiliki Rusia. Ukraina keluar sebagai pemenang. Dampaknya di sini sangat besar. Agar Ukraina bisa memasang jebakan yang kemudian membuat pasukan terjun payung Rusia terperangkap, Ukraina harus tahu terlebih dahulu bahwa para elit Rusia akan datang. Meskipun sudah mengambil semua tindakan pencegahan, dan bahkan ketika tentara Rusia mengikuti pendekatan pasukan khusus sesuai prosedur, Ukraina tetap bisa memantau mereka sepanjang jalan dan akhirnya memberikan balasan yang setimpal. Memancing musuh ke penyergapan bukan taktik militer baru. Penyergapan sudah terjadi berabad-abad, namun jarang dilakukan secerdik ini, didokumentasikan baik dan menargetkan tentara yang seharusnya cukup terlatih untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Ukraina sukses ambil langkah brilian. Putin pasti sangat marah, dan memang wajar karena Rusia punya banyak alasan mengirim pasukan terbaiknya merebut Stepanorsk. Ini memang soal propaganda dan akan kita bahas, tapi ada hal yang jauh lebih penting bagi Rusia. Stepanorsk bukan pemukiman biasa. Wilayah ini telah diperebutkan selama bertahun-tahun, dan pada beberapa waktu, Rusia memang memiliki klaim yang sah untuk menguasai Stepanorska. Namun hal ini berubah pada pertengahan Mei, memicu aksi pawai propaganda menyakitkan yang diperintahkan Putin kepada para tentaranya. Mari kita kembali ke 18 Mei. Pada hari itu, Censor.net melaporkan pasukan keamanan dan pertahanan Ukraina telah kembali menguasai Stepnogorsk sepenuhnya. Unit Artyom kembali terlibat intensif. Bersama unit lain, Artyom berhasil mengusir penjajah Rusia sehingga Stepnogorsk sepenuhnya dikuasai militer Ukraina untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Situasi di pemukiman tersebut telah stabil dan seolah menabur garam di luka. Rekaman operasi pembebasan dirilis, memperlihatkan bagaimana para penyusup Rusia dihancurkan oleh Artyom dan unit-unit Ukraina lainnya. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi Putin. Stepnogorsk merupakan salah satu pemukiman yang paling strategis di wilayah Zaporizhia. Kota ini hanya 30 km di selatan Zaporizhia, sehingga dapat menjadi basis serangan ke wilayah yang sangat diincar Putin. Menguasai Step Kherson juga akan memberikan Rusia sebagian kendali atas jalan raya EE-105 yang membentang dari utara ke selatan, yang bisa digunakan untuk logistik serta menawarkan jalur yang lebih cepat menuju Zaporizhia. Rusia mencoba menggunakan pemukiman itu untuk maju ke Zaporizhia, termasuk bergerak melintasi tepi timur sungai Dnipro ke Primorske. Tujuannya agar Zaporizhia masuk jangkauan artileri. Ukraina menghancurkan tujuan itu pada 18 Mei. Setelah gagal meraih kemenangan strategis pada 18 Mei, Putin dan komandannya menyusun rencana alternatif. Kalau tidak bisa menang, pura-pura saja. Itu yang terjadi akhir Mei. Pasukan elit Rusia yang dikirim ke Stepemahirsk bertujuan menciptakan narasi palsu seolah Rusia masih menguasai pemukiman itu. Namun, mereka gagal. Bagi Putin, kegagalan itu berdampak mengerikan. Pemimpin Rusia adalah seorang pria yang sangat membutuhkan propaganda positif saat ini, tetapi dia terus-menerus dibongkar oleh Ukraina. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan tekan tombolnya sebelum kita kembali ke... Mengapa Putin begitu putus asa demi propaganda sampai rela mengirim prajurit terbaiknya ke Stepnogorsk untuk mati? Berharap Kremlin menerima foto bendera Rusia yang dikibarkan di pemukiman tersebut. Untuk menjawab itu, kita perlu mengeksplorasi peran propaganda di Rusia dan situasi menyedihkan yang kini dihadapi Putin. Bagi Putin, pesan adalah segalanya. Saat dia menguasai narasi, kenyataan jadi tak penting lagi. Tujuannya selalu untuk menyembunyikan kenyataan tentang apa yang terjadi di Ukraina dan bahkan di dunia yang lebih luas dari rakyatnya sendiri. Itulah cara dia mempertahankan dukungannya. Jarang melalui tindakan dan seringkali melalui kebohongan, Putin mempertahankan cengkeramannya di kursi kekuasaan Rusia. Jika propagandanya bisa menipu orang-orang berpengaruh agar percaya narasi Rusia soal Ukraina, itu akan lebih baik.
Semua itu menguntungkan Putin saat negosiasi damai atau meyakinkan negara lain menekan Ukraina menyerahkan wilayah yang diklaim Rusia. Kekuatan propaganda Putin dirasakan hingga ke militer yang dia kirim ke Ukraina. Pada bulan April, Atlantic Council melaporkan sebuah studi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah Ukraina, Lingva Lexer, bersama dengan kantor Kejaksaan Agung Ukraina. Mereka menganalisis data survei dari lebih 1.000 tawanan perang Rusia dan menemukan tentara yang mendukung propaganda Putin 6 kali lebih mungkin percaya perang yang dimulai Putin di Ukraina sah. Orang yang percaya omong kosong Putin 2 kali lebih mungkin ingin kembali berperang. Dan hampir setengah dari mereka yang disurvei menerima konsep dunia Rusia, yaitu ideologi imperialistik yang disebarkan Putin yang mempromosikan dominasi Rusia yang tak terelakkan, yang seringkali hanya bisa dicapai melalui pengorbanan diri. Hasil-hasil ini sudah menjelaskan banyak hal tentang peristiwa di Stepnogorsk. Tentara yang menolak menyerah khawatir bukan hanya soal hukuman dan penjara dari Rusia nanti. Propaganda Putin kemungkinan telah mencuci otak mereka, seperti banyak tawanan perang yang ditanyai Ukraina. Mereka percaya pada apa yang dikatakan pemimpin mereka, dan mereka rela mengorbankan diri demi mewujudkan visi pemimpinnya. Selain itu, jika pasukan elit Rusia berhasil di Stepanorsk dan Putin mendapatkan foto bendera Rusia yang dikibarkan, mereka akan menjadi bagian dari jalur propaganda yang justru membawa mereka ke situasi ini sejak awal. Putin tak peduli mereka mati asalkan mendapat foto itu. Pesan itu tetap ada meski benar-benar palsu. Sebesar apapun pentingnya mengumpulkan propaganda semacam ini yang seharusnya menunjukkan kekuatan Rusia yang tak terkalahkan untuk menjaga militer tetap terkendali, hal itu justru lebih penting lagi bagi Putin secara pribadi saat ini. Kenapa? Reputasi Putin sebagai pemimpin kuat Rusia telah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kita telah melihat tanda-tanda itu dalam tindakan Putin dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Independent, Putin muncul di TV pemerintah Rusia dan mengakui negaranya menghadapi masalah usai serangan drone Ukraina yang membakar kilang minyak di seluruh negeri. Mengenai serangan terhadap infrastruktur kritis secara umum dan infrastruktur energi secara khusus, tentu saja serangan-serangan ini terhadap fasilitas infrastruktur kita menimbulkan masalah. Itu sudah jelas, kata Putin dalam sebuah wawancara pada 28 Juni. Putin juga mengakui kekurangan bahan bakar akibat serangan Ukraina. Beberapa minggu sebelum wawancara, pemimpin Rusia mengakui militer tidak bergerak secepat yang ia inginkan di Ukraina. Ini bukan perilaku biasa Putin. Ia jarang mengakui kegagalan Rusia. Namun pernyataan ini merupakan pukulan bagi citra Rusia yang tak terkalahkan yang ingin dibangun Putin lewat propagandanya. Mengapa Putin berkata begitu? Dia terpaksa. Bahkan warga Rusia yang percaya propaganda Putin tak bisa mengabaikan fakta bahwa Ukraina mengambil inisiatif pada 2026. Orang Rusia juga tak bisa mengabaikan kebakaran dan asap di langit akibat serangan drone Ukraina. Bagi Putin, pengakuan-pengakuan ini adalah upaya putus asa untuk terlihat seolah-olah dia memahami penderitaan yang dia timpakan pada rakyatnya sendiri. Ini semua hanyalah propaganda lagi-lagi. Hanya saja bukan jenis propaganda yang ingin dibuat oleh Putin. Tetap saja, ini akan cukup sebagai solusi sementara untuk saat ini. Apa yang benar-benar dibutuhkan Putin dan yang dia coba capai di Stepnogorsk adalah kemenangan yang jelas yang bisa dia tunjukkan kepada rakyat Rusia. Dia ingin bendera Rusia dikibarkan dekat Zaporizhia agar bisa bilang, lihat kita maju, dan pemukiman Ukraina mulai jatuh. Jika para elit Rusia berhasil di Stepnogorsk, Putin akan bisa mengatur ulang dan mulai mengklaim kemenangan di medan perang lagi, seberapapun palsunya kemenangan itu. Namun, Ukraina membalikkan upaya menciptakan narasi palsu itu dan menamparak Putin telak dengannya. Bukan hanya karena unit Artyom menuntun tentara elit Rusia ke jebakan di Stepnogorsk. Rekaman yang muncul dari operasi itu adalah pukulan telak bagi Putin. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan foto bendera yang dikibarkan, rekaman yang muncul setelahnya akan membantah semua klaim yang coba dia buat. Kini, pemimpin yang kekuasaannya berdasar propaganda sedang kelabakan. Rusia mulai goyah dari dalam. Cengkeraman Putin di Crimea melemah akibat kampanye isolasi Ukraina. Dan kini Putin tak bisa mengklaim kemenangan palsu karena pasukan Ukraina berhasil menggagalkan prajurit terbaiknya. Ini mimpi buruk bagi Putin, tapi bagi Ukraina, melawan tipu daya seperti ini sudah biasa. Ukraina segera merilis rekaman dan detail kejadian di Stepnogorsk karena tahu Rusia sering berbohong soal kemenangan di medan perang.
Baru-baru ini mereka melakukan hal serupa yang menunjukkan keputusasaan Putin. Pada 29 Juni, militarnya melaporkan bahwa Rusia telah mengorbankan lebih banyak tentaranya, kali ini demi kesempatan untuk mendapatkan foto bendera Rusia yang dikibarkan di Novoselivka yang merupakan desa lain di Zaporozhia. Brigade senapan bermotor pengawal terpisah ke-38 Rusia dikirim untuk tugas ini, namun gagal akibat serangan drone Ukraina dan respons infanteri yang membuat pembawa bendera ditangkap. Kamu masih ragu betapa Putin sangat membutuhkan kemenangan propagandanya? Upaya kedua untuk pengibaran bendera palsu dalam sebulan sudah menjelaskan semuanya. Akhir tahun 2025 juga dipenuhi dengan upaya Rusia untuk memalsukan kemenangan, semuanya demi menciptakan propaganda seperti yang dicoba di Stepnogorsk. Pada bulan Desember 2025, Ukrinform melaporkan bahwa penjajah Rusia telah mencoba trik yang sama di Vovchansk yang berada di wilayah Kharkiv. Kali ini prajurit Brigade Infanteri Bermotor Terpisah ke-57 Korps Angkatan Darat ke-16 Ukraina yang menghentikan pengibaran bendera itu. Bukan tentara elit Rusia yang dikirim, tapi idenya tetap menyelinapkan orang, mengibarkan bendera Rusia, lalu kabur. Itu gagal di Vovchansk, begitu juga kepalsuan Rusia di Kupiansk. Juga pada bulan Desember, Rusia benar-benar berbohong tentang merebut kota Kupiansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky datang ke kota itu dan berfoto untuk membuktikan bahwa omongan Rusia cuma omong kosong. Dan karena serangan balasan Ukraina yang terjadi setelahnya, para penjajah yang berada di kota itu dengan cepat berhasil diusir. Rusia sering membuat klaim palsu tentang keberhasilan, tetapi Ukraina selalu membongkarnya dan menunjukkan fakta sebenarnya. Satu-satunya perbedaan di Stepanorsk adalah Ukraina berhasil melumpuhkan penyusup sebelum mereka sempat membuat klaim palsu. Itu baru efisien. Ternyata, tindakan Ukraina di Stepanorsk dilakukan pada waktu yang sangat tepat. Putin perlu kemenangan propaganda agar rakyat Rusia yakin invasinya ke Ukraina bukan bencana total. Putin juga membutuhkan daya tawar. Pada 23 Juni, Putin mengatakan Rusia, seperti yang telah berulang kali dinyatakan, siap untuk melakukan negosiasi damai dengan Ukraina. Rusia siap melanjutkan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai di Istanbul, kesepakatan yang, saya ingatkan, saat itu telah diparaf oleh delegasi Ukraina. Hilangkan sifat konfrontatif dari komentar-komentar ini, dan yang Anda lihat adalah seorang pemimpin Rusia yang membicarakan perdamaian tanpa diminta. Itu tanda Putin sedang bermasalah. Dia lagi-lagi mainkan kartu negosiasi. Bendera di Stepanorsk seharusnya memberi Putin daya tawar dalam pembicaraan damai jika perundingan itu benar-benar terjadi. Ukraina merebut daya tawar itu, seperti saat mereka menghancurkan setiap kartu Putin dalam kampanye brilian 2026 yang jelas membuat Rusia terdesak. Jadi, peristiwa Stepnogorsk bukan sekedar melumpuhkan tentara elit Rusia dan membuat Putin kehilangan desa strategis. Ini lebih dari itu. Putin mencari jalan keluar dari perang yang dimulainya, sehingga ia membicarakan perdamaian dan dampak kampanye Ukraina pada rakyat Rusia. Dia mencari waktu untuk memperoleh propaganda palsu demi meningkatkan peluang keluar dari masa sulit ini sambil tetap berkuasa dan mendapatkan keinginannya dari negosiasi. Ukraina merebut semuanya dan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Rusia sama sekali belum berhasil menguasai Stepanorsk. Putin semakin kehabisan waktu. Saat propagandanya gagal, kepanikan melanda satu-satunya wilayah Ukraina yang diduduki yang penting bagi Putin. Jika Anda membutuhkan bukti bahwa Ukraina yang memegang semua kendali pada tahun 2026, maka lihat saja Crimea. Penjajah melarikan diri lewat jembatan Kerch menuju Rusia. Kenapa? Nah, Anda akan mengetahuinya jika menonton video kami di mana kami membahas situasi Rusia di Crimea dan apa artinya bagi Putin. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.